Jepang, negara dengan teknologi canggih, sistem transportasi super presisi, dan robot humanoid yang bisa menyapa kamu di pintu hotel. Tapi di balik semua itu, Jepang sedang mengalami sesuatu yang mengkhawatirkan. Ekonominya mentok, stagnan, gak berkembang seperti dulu. Banyak anak muda Jepang kehilangan motivasi untuk kerja keras, punya anak, atau bahkan menikah. Sementara utang nasional terus membengkak, dan toko-toko kecil satu persatu tutup. Lalu, apa sebenarnya yang membuat ekonomi Jepang stuck? Dan apa dampaknya bukan cuma buat Jepang, tapi juga dunia? Yuk, kita bahas bareng dalam narasi ini. Di tahun 1961-980 Jepang dikenal sebagai keajaiban ekonomi Asia. Setelah Perang Dunia II, Jepang bangkit luar biasa cepat. Produk-produk elektronik seperti Sony, Panasonic, hingga mobil Toyota, Honda, dan Nissan membanjiri pasar dunia. Jepang tumbuh dengan rata-rata 10% per tahun, luar biasa untuk negara yang hancur akibat perang. Tapi semua itu berubah drastis setelah tahun 1990. Jepang mengalami apa yang disebut The Lost Decade atau bahkan Lost Decades. Di akhir tahun 1980-an, harga tanah dan saham di Jepang melambung gila-gilaan. Sebuah rumah di Tokyo bisa seharga puluhan juta dolar. Tapi itu semua ternyata gelembung ekonomi. Di tahun 1991, gelembung itu meledak. Harga properti jatuh, pasar saham anjlok, dan bank-bank mulai kesulitan. Ratusan perusahaan bangkrut. Masyarakat kehilangan aset, kepercayaan terhadap ekonomi runtuh. Itulah titik awal stucknya ekonomi Jepang. Sejak saat itu, Jepang tetap jadi negara kaya, GDP-nya masih tinggi. Tapi pertumbuhannya nyaris datar. Kalau kamu lihat grafik, ekonomi Jepang seperti berhenti di tempat. Bahkan ada istilah Japanification yang artinya kondisi stagnasi ekonomi dalam jangka panjang. Pemerintah Jepang sudah coba banyak hal, stimulus, program pembangunan, hingga suku bunga 0%. Tapi hasilnya minim. Salah satu faktor terbesar dari stucknya ekonomi Jepang adalah populasi yang menua. Jepang adalah salah satu negara dengan usia rata-rata penduduk tertua di dunia. Lebih dari 28% penduduknya berusia di atas 65 tahun. Kenapa ini bahaya? Tenaga kerja berkurang, biaya pensiun dan kesehatan meningkat, dan produktivitas nasional turun. Sementara itu, anak muda Jepang enggan punya anak. Alasannya, biaya hidup tinggi, tekanan kerja besar, dan gaya hidup individual. Maka setiap tahun, angka kelahiran turun, populasi menyusut, ekonomi pun ikut melambat. Akibat penurunan populasi, banyak kota kecil di Jepang mulai mati, sekolah tutup karena nggak ada murid, rumah-rumah kosong berjejer, dikenal sebagai akiya. Bahkan pemerintah mulai ngasih rumah gratis ke orang-orang mudik agar daerah tersebut tetap hidup. Tapi tetap saja, urbanisasi membuat anak muda memilih tinggal di Tokyo atau Osaka, dan desa-desa semakin ditinggalkan. Ini menciptakan ketimpangan besar antara kota besar dan wilayah rural. Jepang sudah mencoba semua jurus ekonomi. Suku bunga 0 interest rate policy, kuantitatif easing, dan stimulus fiskal triliunan yen. Tapi semua itu nggak berhasil menggerakkan ekonomi. Kenapa? Karena masalah utamanya bukan uang, tapi struktur demografis dan psikologis masyarakat. Orang Jepang lebih suka menabung daripada belanja. Mereka enggan berinvestasi di usaha baru karena takut risiko. Jadi walaupun uang beredar banyak, ekonomi tetap lesu. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja,
Jepang mengandalkan robot dan otomatisasi di pabrik-pabrik, pelayanan publik. Bahkan rumah sakit banyak peran manusia digantikan mesin. Tapi otomatisasi ini nggak selalu jadi solusi. Karena walau efisien, robot tidak menciptakan konsumen baru. Dan jika masyarakat makin tua dan konsumtif menurun, ekonomi tetap stagnan. Maka muncul pertanyaan, apakah teknologi bisa menyelamatkan Jepang? Di masa lalu, budaya kerja Jepang sangat kuat. Orang bangga jadi salariman dan bekerja 12 jam sehari. Tapi kini, generasi muda Jepang makin apati. Banyak dari mereka memilih hidup hemat, tinggal di rumah, bahkan jadi hikikomori mengurung diri. Mereka nggak tertarik punya mobil, rumah, bahkan pacar. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga budaya dan mentalitas generasi. Akibatnya, konsumsi domestik terus menurun. Padahal ini salah satu mesin utama ekonomi. Jepang masih jadi ekonomi terbesar ketiga di dunia. Maka kalau mereka stuck, dunia juga kena efeknya. Investasi dari Jepang ke luar negeri menurun. Turis Jepang ke negara lain berkurang. Dan permintaan terhadap produk global melambat. Bahkan negara seperti Indonesia yang selama ini mendapat banyak investasi dari Jepang juga ikut terimbas. Industri otomotif, manufaktur, dan infrastruktur di Indonesia banyak yang ditopang oleh perusahaan Jepang. Jepang mulai terbuka terhadap imigrasi, walau masih hati-hati. Mereka mengizinkan pekerja asing dari Vietnam, Filipina, dan Indonesia masuk sektor konstruksi dan perawatan lansia. Tapi masyarakat Jepang sangat homogen dan menerima budaya asing bukanlah hal yang mudah. Jepang juga mulai mendorong program work-life balance, serta memfasilitasi kelahiran anak dengan subsidi dan cuti melahirkan. Tapi semua ini masih terlalu lambat untuk membalikan tren negatif. Dari Jepang, kita belajar bahwa kemajuan teknologi nggak cukup tanpa pertumbuhan populasi dan semangat hidup. Ketahanan ekonomi butuh keberanian untuk berubah. Bukan hanya stimulus, dan investasi di generasi muda lebih penting daripada hanya infrastruktur. Indonesia punya bonus demografi. Tapi kalau kita salah kelola, bisa saja kita ikut stuck seperti Jepang nantinya. Maka sekarang waktunya belajar. Bukan hanya kagum pada negara maju, Jepang adalah negeri yang indah, rapi, dan penuh inovasi. Tapi mereka sedang menghadapi tantangan besar dalam sejarah ekonominya. Pertanyaannya, apakah Jepang bisa bangkit lagi? Atau ini adalah awal dari penurunan yang permanen? Waktu yang akan menjawab. Tapi bagi kita, kisah Jepang bukan cuma cerita, ini peringatan. Jangan tunggu stuck baru sadar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video narasi inspiratif lainnya.